Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 11 bab peredaran darah pada manusia uji kompetensi 2. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, perhatikan ciri-ciri pembuluh darah berikut. Pembuluh darah yang alirannya menuju jantung mempunyai ciri-ciri yang ditunjukkan oleh angka. Kalau aliran darahnya menuju jantung berarti ini adalah pembuluh balik atau pembuluh vena. Nah, kita identifikasi satu persatu. Dinding tipis dan kurang elastis. Betul, ini ciri dari pembuluh vena. Nomor 2, memiliki satu buah katup. Bukan ya, kalau ini adalah ciri dari pembuluh arteri. Yang ketiga, jika terpotong darah akan memancar. Ini juga ciri dari pembuluh arteri. Nomor 4, terletak di permukaan tubuh atau permukaan kulit ya. Berarti ini betul. Ini ciri dari pembuluh vena. Yang kelima, tekanannya tidak kuat. Betul, ini juga ciri dari pembuluh vena. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, 1, 4, dan 5. Nomor 2, perhatikan gambar jantung berikut. Apabila terjadi gangguan pada struktur yang ditunjuk oleh huruf X, kemungkinan yang terjadi adalah, jadi huruf X ini adalah katup pulmonalis. Katup pulmonalis itu adalah katup yang membawa darah dari jantung menuju ke paru-paru. Nah, apabila terjadi kerusakan pada katup pulmonalis, maka darah yang menuju ke paru-paru bisa kembali ke jantung. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 3, struktur saraf pada jantung yang berperan mempertahankan irama pemompaan jantung adalah, jadi ada beberapa sistem saraf yang ada di jantung. Salah satunya adalah berfungsi untuk mempertahankan irama jantung. Nah, itu adalah fungsi dari SA node. Nah, ada juga nih yang namanya AV node. Kalau AV itu berfungsi untuk mengatur kontraksi pada atrium dan juga ventricle. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nomor 4, pada peredaran darah kecil, darah yang mengandung banyak O2 akan, nah jadi kan ada peredaran darah besar dan juga peredaran kecil. Untuk peredaran darah besar adalah dari jantung bilik kiri, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung lagi di bagian serambi kanan. Nah, jadi untuk yang pembuluh darah kecil di sini adalah peredaran darah dari mulai jantung, kemudian ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Nah, untuk dari jantung ke paru-paru itu melalui arteri pulmonalis. Kenapa arteri? Padahal kan harusnya arteri di sini membawa darah bersih, tapi khusus arteri pulmonalis itu membawa darah kaya akan CO2. Nah, kemudian setelah terjadi pertukaran O2 dan CO2 di paru-paru, di bagian pembuluh selanjutnya yang akan dialirkan ke jantung kembali itu adalah bagian dari vena pulmonalis yang membawa darah kaya akan oksigen kembali ke jantung. Jadi jawabannya di sini yang paling tepat adalah yang B. Mengalir melalui vena pulmonalis menuju jantung. Nomor 5, darah di dalam jantung akan dipompa menuju paru-paru ketika, jadi di sini bagian jantung yang fungsinya untuk memompa darah adalah bilik atau ventricle. Nah, ventricle itu akan ada dua, ada ventricle kanan dan juga ventricle kiri. Untuk ventricle kiri itu fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan ventricle kanan berfungsi untuk memompa darah ke jantung. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang E, ventricle kanan yang akan berkontraksi untuk memompa darah. Nomor 6, hasil pemeriksaan tekanan darah Bu Susi sebesar 150 per 100. Nah, pernyataan yang tepat berdasarkan hasil tersebut adalah, jadi ketika kita lakukan tensi, biasanya kan disebutkan nih hasilnya ada per gitu. Kayak di sini contohnya 150 per 100. Nah, 150 di sini adalah tekanan sistol. Sedangkan 100 adalah tekanan diastol. Lalu apa sih maksudnya ini ada sistol dan diastol? Untuk sistol adalah ketika bilik kiri memompa darah atau ketika bilik kiri menguncup. Sedangkan yang diastol adalah ketika serambi kanan menerima darah dari seluruh tubuh. Nah, di sini berarti yang paling tepat adalah yang A. Angka 150 menunjukkan tekanan sistol yang terjadi ketika bilik jantung sedang menguncup.
Nomor 7, peristiwa yang berhubungan dengan tekanan diastol adalah, jadi kalau sistol tadi saat memompa, sedangkan diastol itu saat menerima atau mengembung bentuknya. Nah, untuk yang diastol di sini berarti jawabannya adalah yang C, yaitu masuknya darah ke ventrikel jantung dari atrium jantung. Nah, jadi darah dari serambi itu akan masuk ke bagian bilik. Jadi jawabannya yang C ya. Nomor 8, grafik berikut yang menunjukkan hubungan antara berat tubuh dengan tekanan darah adalah, jadi di sini orang yang tinggi dan langsing biasanya memiliki frekuensi denyutnya nadi yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang gemuk. Jadi semakin berat badannya semakin tinggi, maka tekanan darahnya juga akan semakin tinggi. Nah, grafik yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah grafik yang C. Nomor 9, perhatikan gambar jantung di samping. Pernyataan yang tepat mengenai bagian jantung tersebut adalah, jadi yang paling tepat di sini adalah yang D. Kenapa? Karena bagian nomor 3 itu adalah serambi atau atrium kiri. Nah, serambi atau atrium kiri ini berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru. Karena dia menerima darah dari paru-paru, maka dia membawa darah kaya akan O2. Kemudian yang nomor 4 adalah ventrikel kiri atau bilik kiri. Nah, ventrikel kiri ini fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi sudah pasti membawa darah kaya akan oksigen. Jawabannya yang D. Terakhir, nomor 10. Perhatikan bagian-bagian yang berperan dalam peredaran darah berikut. Urutan bagian-bagian dalam peredaran darah yang besar adalah peredaran darah besar yang benar nih. Yang mana? Jadi peredaran darah besar kan seharusnya dimulai dari ventrikel kiri. Nah, tapi di sini ventrikel kiri darahnya itu berasal dari atrium kiri. Jadi diawali dari atrium kiri terlebih dahulu, kemudian baru ke ventrikel kiri. Setelah itu, darah akan dialirkan ke aorta, kemudian ke arteri, setelah arteri ke jaringan tubuh. Nah, dari jaringan tubuh ini akan kembali lagi ke jantung dengan dibawa oleh vena cava. Nah, dari vena cava baru yang terakhir adalah sampai di jantung bagian atrium kanan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Sekian pembahasan kali ini. Apabila kamu merasa channel ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.